Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Desitara Mahawati, mahasiswa pendidikan biologi. Saya Siti Rahma Kurnia, mahasiswa pendidikan biologi. Dan saya Suci Stefani, mahasiswa pendidikan biologi. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai sel. Namun sebelum itu kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Sel merupakan komponen pembentuk organisme hidup. Sel pertama kali dilihat oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke melihat sel melalui sayatan tipis dari batang tumbuhan di bawah mikroskop cahaya, dan ia menganggap hal tersebut sebagai suatu kamar kosong. Menurut Sladen dan Schwamm, sel merupakan satuan struktural kehidupan. Sedangkan menurut Salt dan Huxley, sel merupakan satuan fungsional kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Selanjutnya, kita bahas ciri-ciri sel secara umum. Yang pertama, dikelilingi oleh membran plasma. Kedua, terdiri dari protoplasma yang merupakan kesatuan dari sitoplasma dan inti sel. Yang ketiga, mengandung kromosom. Dan yang terakhir, memiliki ribosom. Sel dipelajari dengan diamati menggunakan mikroskop cahaya yang pembesarannya 2000 kali, atau bisa dengan mikroskop elektron yang pembesarannya 500.000 kali. Dan organelnya diamati dengan fraksinasi sel. Nah, selanjutnya sel terdiri dari 4 bagian utama loh. Yang pertama, itu ada inti sel yang merupakan bagian pusat sel yang terdiri dari nukleolus, kromatin, nukleoplasma, dan juga membran inti. Yang kedua, ada sitoplasma, yaitu bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel yang terdiri dari cairan atau disebut juga sitosol, badan-badan atau kita sebut juga organel, dan juga sitoskeleton. Ketiga, ada membran sel, yaitu bagian luar sitoplasma yang mengatur keluar masuknya zat dari luar dan dalam sel, yang terdiri dari fosfolipid bilayer, protein, kolesterol, dan juga glikogen. Yang keempat, ada dinding sel yang merupakan bagian luar membran sel yang melindungi sel. Nah, ternyata sel juga terbagi menjadi dua berdasarkan keadaan intinya. Yang pertama, ada sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya itu sel bakteri. Kemudian yang kedua itu sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya ada sel jamur, sel hewan, dan juga sel tumbuhan. Apa sih perbedaan sel prokariotik dan eukariotik? Mari kita bahas. Prokariotik inti selnya itu nukleoid, sedangkan eukariotik inti selnya nukleus. Prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Prokariotik kromosomnya itu melingkar, eukariotik kromosomnya itu linear. Prokariotik tidak memiliki protein histon, sedangkan eukariotik itu memiliki protein histon. Prokariotik tidak memiliki plastida, sedangkan eukariotik memiliki plastida, khususnya alga dan tumbuhan. Prokariotik tidak memiliki mitokondria dan juga badan Golgi, sedangkan eukariotik memiliki mitokondria dan juga badan Golgi. Dalam pembahasan sel ini, kita akan membahas tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sel hewan memiliki organel seperti membran plasma, badan Golgi, vesikel atau vakuola, lisosom, protoplasma atau sitosol, peroksisom, sentrosom, mitokondria, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, dan juga terakhir membran inti. Selanjutnya kita bahas tentang sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat organel, diantaranya dinding sel, membran plasma, protoplasma atau sitosol, mitokondria, vakuola, badan Golgi, ribosom, inti sel, retikulum endoplasma, kloroplast, dan juga plastida. Inti sel merupakan bagian pusat sel yang mencolok dari sitoplasma sel. Inti sel ini terdiri dari nukleolus, kromatin, nukleoplasma,
dan juga membran inti. Nukleoplasma sendiri itu merupakan cairan yang terdapat dalam inti sel. Fungsi utama inti sel ialah pusat kendali dalam metabolisme sel, penyimpan informasi gen sel berupa DNA, replikasi DNA dan sintesis protein, lalu terakhir ada pengatur ekspresi gen-gen tertentu. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel yang terdiri dari padat dalam cair atau sol. Sitosol sendiri ialah cairan pada sitoplasma yang tergolong koloid. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang terdapat pada sitosol. Badan Golgi atau diktiosom pada tumbuhan adalah vakuola pipi yang terdiri dari kisterna dan lumen. Badan Golgi ini berfungsi sebagai tempat modifikasi protein yang disintesis ribosom untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural, atau organel baru. Retikulum endoplasma atau sering disingkat RE merupakan penghubung membran inti, ribosom, dan badan Golgi yang berbentuk kantung pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus merupakan RE yang tidak terdapat ribosom padanya, letaknya jauh dari membran inti. Retikulum endoplasma kasar ialah RE yang terdapat ribosom padanya, letaknya kebanyakan dekat dari membran inti. Lisosom merupakan kantung yang berfungsi untuk mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel secara fagositosis dan hanya ditemukan pada sel hewan. Mitokondria merupakan organel yang melakukan respirasi yang terdiri atas krista dan matriks. Vesikel atau vakuola merupakan segala jenis macam kantung yang terdapat pada sel. Vesikel atau vakuola ini terdiri dari vakuola tengah, vakuola makanan, vakuola kontraktil, vesikel transport, dan juga organel-organel berbentuk kantung. Plastida adalah organel yang membentuk makanan pada sel tumbuhan. Macam-macam plastida, yang pertama ialah ada kloroplas yang mengandung pigmen klorofil atau zat hijau yang peka terhadap energi cahaya tampak, yaitu 400-700 nanometer kecuali warna hijau dan kuning. Yang kedua ialah kromoplas yang mengandung pigmen selain klorofil seperti pikosyanin, fukosantin, picoertrin, karoten, dan juga xanthofil. Yang ketiga ialah leukoplas, tidak mengandung warna dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Leukoplas ini terdiri dari amiloplas, penyimpan karbohidrat, protoplas, penyimpan protein, dan juga eleioplas, penyimpan lemak. Selanjutnya ialah quiz time, di mana ini untuk mengukur tingkat pemahaman terkait materi sel. Yang pertama ialah organel apa saja yang dimiliki sel hewan, kecuali A. Vakuola, B. Badan Golgi, C. Dinding sel, D. Mitokondria. Jawabannya ialah dinding sel. Perhatikan gambar berikut. Retikulum endoplasma ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya, organel retikulum endoplasma pada gambar ialah organel yang berwarna kuning. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.